Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang memecahkan masalah dengan menggunakan komputer. Ada banyak sekali masalah yang dapat kita pecahkan dengan menggunakan komputer, tapi kali ini kita akan mengambil satu contoh saja, yaitu menghitung gaji karyawan. Di mana di sini kita akan menghitung gaji karyawan menggunakan Microsoft Excel. Saya sudah menyiapkan contoh gaji karyawan, di mana di sini kita nanti akan mencari total gaji. Tapi sebelum mencari total gaji, kita harus menemukan dulu golongan gaji pokok dan tunjangannya, di mana untuk mengerjakan ini masing-masing sudah ada ketentuannya, yaitu dari mulai ketentuan 1 tentang kolom pengisian kolom golongan, lalu ketentuan 2 pengisian gaji pokok, dan ketentuan ketiga yaitu pengisian tunjangan. Lalu yang terakhir yang akan kita cari adalah total gaji di sini. Pertama kita akan mencari golongan terlebih dahulu. Kita baca dulu ketentuannya di sini. Di mana jika lama kerja 1 sampai 5 tahun, golongan dia masuk ke dalam golongan 1. Jika lama kerja 5 sampai 9 tahun, maka karyawan tersebut masuk pada golongan 2, dan yang terakhir jika mulai dari 10 tahun atau 10 tahun ke atas masa kerjanya, berarti dia termasuk dalam golongan 3. Nah, bagaimana kita mencarinya? Kita dapat menggunakan fungsi logika if. Pertama kita lihat dulu di sini, kita letakkan pada sel D4, yaitu sel pertama dari record yang akan kita cari golongannya. Kita ketikkan rumusnya sama dengan, lalu jika if persyaratannya adalah jika lama kerja 1 sampai 5 tahun, atau bisa kita tuliskan lama kerja lebih kecil sama dengan 5 tahun. Nah, lama kerja berada pada sel apa? Lama kerja berada pada sel C4, maka kita cukup sorot atau klik pada sel C4, atau juga bisa kita ketikkan manual C4 seperti itu. Lebih kecil sama dengan 5, maka di sini menggunakan titik koma sesuai dengan yang ada pada rumus yang muncul ini ya. Kalau komputer Anda menggunakan koma di sini ya berarti nanti menggunakan koma, tetapi kalau di sini menggunakan titik koma ya menggunakan titik koma. Maka golongannya adalah golongan 1. Nah, lalu yang berikutnya, jika if lagi kurung buka, mana sel kuncinya? Sama seperti tadi, C4. Lebih jika lama kerja 5 sampai 9 tahun, lebih kecil sama dengan 9, maka golongan adalah 2. Selain itu, di sini kan hanya ada 3 kemungkinan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Maka
Jika tidak lebih kecil sama dengan 5, jika tidak lebih kecil sama dengan 9, maka kemungkinan adalah dia masa kerjanya 10 tahun ke atas. Maka tidak perlu kita if lagi, cukup kita titik koma 3 lalu kurung tutup. Jumlah kurung tutup sesuai dengan jumlah kurung bukanya. Di situ ada 2 if dan ada 2 kurung buka, berarti kurung tutupnya juga 2. Enter. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik, kita copy, tekan, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita cocokkan terlebih dahulu untuk membuktikannya. Andi lama kerjanya 3 tahun, dia termasuk golongan 1. Betty 9 tahun golongan 2, Cicik 1, Dede 3, Endang 2, Fahri 3, Gagah 2, Heru 3, Indra 2, dan Cici 1. Oke, sudah benar ya? Oke, sebenarnya kalau kita menggunakan rumus ini ya insya Allah hasilnya benar, tidak perlu kita cek lagi, tapi hanya untuk membuktikan saja. Tadi kita coba cek ya. Lalu yang berikutnya, kita mencari gaji pokok. Apa persyaratan gaji pokok? Di sini kalau golongannya 1, gaji pokoknya 3 juta, golongan 2 gaji pokoknya 3.500.000 dan golongan 3 gaji pokoknya 4 juta. Untuk mencari gaji pokok, di mana di sini ada rupiah, ya, itu kita abaikan saja dulu, kita tuliskan sesuai dengan angkanya saja. Jadi kalau misalkan 3 juta ya kita tuliskan 3 nolnya 6. 3.500.000 ya 3 5 nolnya 5, seperti itu dan seterusnya. Kita masukkan sama seperti tadi menggunakan fungsi if, sama dengan jika. Kali ini kuncinya adalah golongan, maka kita sorotnya pada sel golongan, atau seperti tadi kita juga bisa mengetikkan dengan cara manual. Golongan. Jika golongan sama dengan 1, maka 3 juta. 3 nolnya 6. Oke. Jika tidak, karena di sini ada 2 kemungkinan yang lain, maka if lagi. If golongan lagi sama dengan 2, maka 3.500.000. Oke. Tanpa titik dan tanpa RP ya. Yang terakhir, jika tidak 3 juta, 3.500.000, maka 4 juta. Jika golongan 3 4 juta, mau kita kasih if lagi juga boleh, tapi karena di sini ketentuannya sudah pasti, kalau tidak 3 juta, 3.500.000, ya golongan 3-nya 4 juta, maka langsung saja di sini 4 juta. Tidak perlu if lagi. Seperti tadi, kurung tutupnya juga 2 karena kurung bukanya 2. Benar seperti ini, 3 juta. Oke, bisa dicek dulu. 3 juta, 3.500.000, 4 juta. Oke. Lalu yang terakhir adalah tunjangan. Apa persyaratan dari tunjangan? Masih sama dengan yang di atas, masih sama dengan gaji pokok. Gaji pokok
kunci utamanya adalah golongan. Sama pada tunjangan juga kunci utamanya golongan. Maka sebenarnya kita dapat copy paste saja di sini atau kita tulis manual juga tidak apa-apa. Untuk tunjangan karena kunci utamanya sama dengan golongan, ya ini persyaratannya adalah jika golongan 1 100.000, golongan 2 200.000 dan golongan 3 300.000 kurang lebih sama seperti gaji pokok, maka kalau kita tidak mau mengetikkan manual lagi, kita dapat mengkopinya. Kita blok pada formula barnya, kita copy, jangan lupa enter dulu, letakkan pada sel F4, paste, lalu kita ubah saja di sini. Jika masih sama kan ini D4, oke, masih sama juga ini D4. Golongan 1 berapa itu 100.000, kita ubah yang 3 juta ini jadi 100.000. Lalu kita ubah yang ini jadi 200.000, dan yang terakhir kita ubah yang 4 juta menjadi 300.000. Oke. Baru kita copy ke bawah. Ingat cara mengcopy, taruh di sudut kanan bawah biar tanda kursornya menjadi plus berwarna hitam. Tekan, jangan lepaskan, tarik ke bawah. Nah, untuk golongan 1 100.000, golongan 2 200.000 dan golongan 3 300.000, ya, insyaallah sudah benar. Lalu baru total gajinya baru kita dapat cari. Gimana total gajinya? Total gaji pokok ditambah tunjangan. Ya, jangan lupa pertama harus sama dengan gaji pokok berada pada sel E4. Kita klik pada E4. Ditambah tunjangan, tambah tunjangan ada pada F4. Nah, setelah seperti ini baru kita enter. Kalau sudah kita enter, kita copy. Nah, bisa dicek dulu kalau masih ragu. 3 juta ditambah 100.000, 3 juta 100.000, 3 juta 500 tambah 200.000, 3 juta 700.000. Ya, insya Allah sudah benar. Nah, baru di sini nanti kita berikan rupiahnya setelah selesai jadi seperti ini. Kita blok semuanya biar bareng-bareng. Terus kita masuk ke number, alignment boleh, font juga boleh karena nanti akan masuk pada kotak dialog yang sama. Oke, format cell ya. Kita pilih accounting. Kita dapat memilih accounting atau currency sebenarnya untuk membuat simbol mata uang. Tapi di sini saya lebih suka accounting karena hasilnya akan lebih rapi. Nanti currency seperti apa nanti dapat kalian coba sendiri. Nah, ini sampelnya RP3 ada titiknya 0000 titik 000. Nah, kalau kita mau menghendaki ada koma di belakang angka, maka kita bisa masukkan decimal place. Misalkan di sini kita masukkan 2, maka di sini akan muncul 2 angka di belakang koma. Tapi kali ini yang diminta adalah tidak ada angka di belakang koma, maka decimal place-nya cukup 0 saja. Setelah selesai, oke. Nah, seperti ini. Ini biar lebih rapi, dapat kita lebarkan. Oke. Nah, seperti itu hasilnya. Bagaimana? Sudah paham? Jika masih belum paham, bisa diputar-putar ulang kembali videonya. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah gaji karyawan ini, kita juga bisa menggunakan bukan dengan fungsi if, tetapi menggunakan yang lebih sederhana lagi, yaitu kita menggunakan tabel bantu atau menggunakan fungsi lookup. Nanti rumusnya akan lebih sederhana daripada menggunakan fungsi if. Tapi kali ini kita belajar fungsi if dulu.
Jadi nanti di video berikutnya akan kami bahas bagaimana mencari gaji karyawan dengan menggunakan bantuan tabel bantu atau dengan menggunakan fungsi lookup. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.